Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Utama Putra dari Universitas Mercubuana dengan NIM 415191910014. Di sini saya akan menjelaskan dari pengantar cloud computing untuk memenuhi dari tugas besar 1. Kita mulai dari yang pertama, tugas besar 1. Cloud computing. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dan contoh dari cloud computing. Dan ini adalah materi metrinya, yaitu pertama ada pendahuluan, apa itu cloud computing, jenis-jenis layanan cloud computing, pro and cons cloud computing dari sisi keamanan, registrasi layanan cloud computing. Pendahuluannya saja. Cloud computing merupakan komputasi dasar yang dapat diakses tanpa saja proses komputerisasi sebuah teknologi yang berbasis internet. Sistem cloud computing memungkinkan penggunanya untuk menyimpan dan mengelola data secara virtual. Perangkat lunak cloud computing memungkinkan karyawan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan lebih mudah. Semua software ini memungkinkan interaksi yang lebih baik antara karyawan. Kemungkinan beberapa pengguna untuk berbagi dan mengerjakan data file secara bersamaan. Teknologi komputer bersistem cloud ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data pribadi mereka melalui komputer dengan akses internet. Manfaat cloud computing serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu cloud computing? Cloud computing itu merupakan istilah yang sudah sering kita dengar, namun masih sedikit yang mengerti apa itu definisi, fungsi, dan cara kerja cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Pada perusahaan-perusahaan maupun organisasi besar berpengaruh pada cloud computing untuk memudahkan dalam berinteraksi dalam satu komputer dengan komputer lainnya tanpa memakai banyak biaya. Cloud computing membuat semua pekerjaan serba praktis dan tidak perlu menggunakan infrastruktur yang besar. Cloud computing bahkan dapat minimalisir biaya pengeluaran dalam perusahaan. Tanpa kita sadari, sehari-hari kita telah bertukar informasi dan data menggunakan cloud computing. Dalam penerapan cloud computing hanya membutuhkan jaringan internet. Hal ini dikarenakan cloud computing memiliki server yang terpusat. Definisi cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud yang diartikan sebagai internet dan komputer yang diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan pengguna untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses dan data informasi melalui internet. Ini salah satu contoh gambar dari cloud computing. Yang pertama itu mulai dari database database dari mobile handphone, network jaringan, tablet, server, laptop, dan smartphone. Adalah yang sering kita gunakan sehari-hari, yaitu pasti terkonek dengan cloud computing pada server terpusat. Cara kerja cloud computing. Teknologi cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Karena tidak perlu melakukan install pada aplikasi, maka untuk media penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual sehingga tidak akan terbebani dengan penggunaan memori yang ada di komputer. Perintah-perintah yang digunakan oleh pengguna tadi selanjutnya akan dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima oleh server aplikasi, maka data akan yang akhirnya pengguna akan menerima halaman yang telah diperbarui
sesuai dengan perintah yang telah diberikan sebelumnya. Contoh dari cloud computing adalah Yahoo, PDF, Gmail, Google Drive. Perintah yang diberikan dalam penggunaan aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud computing yang ada di komputer. Penggunaan hanya memerlukan jaringan internet agar dapat menjalankan aplikasi tersebut tanpa perlu melakukan instalasi. Fungsi cloud computing dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita melihat di perkantoran menggunakan banyak komputer untuk menjalankan perusahaannya. Dengan keadaan seperti ini, peningkatan penggunaan komputer semakin meningkat, sehingga membuat pengguna harus menggunakan media penyimpanan lebih besar dan menjadi prioritas di segala bidang. Terlebih pada sektor bisnis yang memerlukan teknologi yang berkapasitas tinggi dengan biaya yang mahal, hal ini menjadikan cloud computing menjadi solusi dari permasalahan ini karena merupakan teknologi yang bagus dan murah. Selain murah, cloud computing memiliki penyimpanan fleksibel dan efisien untuk diterapkan dalam sektor bisnis. Cloud computing juga menjadikan solusi untuk menurunkan permintaan hardware dan software pengguna. Karena cloud computing ini, dengan peningkatan jumlah pemakaian komputer dan para pengguna seluler, penyimpanan data atau data storage telah menjadi prioritas di hampir segala bidang bisnis. Bisnis skala besar ataupun skala kecil saat ini sangat berkembang dengan data sebagai pusatnya. Mereka biasanya menghabiskan sejumlah besar uang demi mempertahankan data yang berharga tersebut. Cloud computing ini dapat digunakan oleh pengguna karena tidak harus menggunakan banyak aplikasi, melainkan pengguna harus bisa menjalankan software interface dari cloud computing, misalnya browser web. Hal ini dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan IT secara otomatis dengan jaringan cloud yang cepat tanggap. Jenis-jenis layanan cloud computing yang pertama adalah ada SaaS atau Software as a Service. Layanan cloud computing salah satu ini tersedia dalam bentuk software perangkat lunak. Jika Anda pernah memanfaatkan layanan Google Docs di internet, maka itulah salah satu contoh SaaS. Pada dasarnya Google Docs merupakan serupa dengan aplikasi pengelola data berupa huruf dan angka seperti Microsoft Word. Namun, berbeda dengan Word, Google Docs tidak perlu instalasi karena layanan tersendiri tersedia dalam cloud dan dapat diakses melalui internet. Dari contoh tersebut adalah bisa mengetahui bahwa dengan SaaS, user tidak perlu lagi melakukan instalasi atau menyediakan perangkat penyimpanan untuk dapat menggunakan penyimpanan software. Walaupun begitu, Anda tidak perlu merasa khawatir akan keamanan data. Keseluruhan data tersimpan dalam sebuah sistem khususnya yang hanya dapat diakses oleh orang yang diberi wewenang. Ada yang kedua itu PaaS, Platform as a Service. Jika layanan SaaS hadir lewat software, PaaS ini hadir lewat sebuah platform. Memulai platform ini, Anda dapat membuat sebuah aplikasi baru. Dalam PaaS tersedia berbagai fitur untuk membuka aplikasi yang sedang Anda buat dapat berjalan. Anda juga tidak harus memikirkan masalah maintenance dari platform yang digunakan untuk membuat aplikasi karena hal tersebut adalah tugas dari penyedia layanan PaaS. Salah satu penyedia layanan PaaS adalah IBM Bluemix. Dengan IBM Bluemix, Anda dapat membuat aplikasi sendiri fitur-fitur yang disediakan oleh penyedia layanan IBM. Anda pun tidak perlu memikirkan lagi tentang maintenance dari platform karena hal tersebut merupakan tugas dari penyedia layanan. Keunggulan lain dari PaaS terletak pada skalabilitas yang terbilang tinggi. Saat aplikasi yang Anda buat adalah sebuah PaaS memiliki jumlah pengguna yang terus-menerus berkembang, maka pihak penyedia PaaS juga akan meningkatkan layanan untuk Anda agar dapat terus-menerus melayani pengguna yang terus bertambah jumlahnya. Yang ketiga itu IaaS atau Infrastructure as a Service. IaaS menyediakan layanan lewat infrastruktur komputasi. Jika dibandingkan dengan dua layanan cloud computing sebelumnya,
bisa dibilang IaaS lebih kompleks. Dalam IaaS ini yang disediakan bukan sekedar software atau platform lagi, sebagai sebuah infrastruktur komputasi lengkap dari server, jaringan, menyimpan hingga data center. Ibaratnya, saat Anda menggunakan IaaS, maka Anda sedang menggunakan sebuah komputer virtual. Saat menggunakan layanan IaaS, Anda bahkan bisa menambahkan komponen komputasi lainnya seperti RAM, menyimpan, hingga public IP. Intinya Anda bisa merakit sebuah komputer virtual yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dengan memanfaatkan layanan IaaS ini, Anda tidak perlu lagi membeli perangkat komputer fisik tambahan pun dengan biaya perawatan dan pengolahan, karena semua perangkat komputer ada pada cloud yang diakses melalui internet. Pro and Sans Cloud Computing dari sisi keamanan. Nah, yang pertama itu adalah si pro-nya nih, kelebihannya atau baiknya. Setiap hal pasti ada kelebihan dan kekurangannya dalam masing-masing. Begitu pula dengan cloud computing, di mana kelebihan dan juga ada kekurangan. Dan ini bagaikan dua sisi yang harus diketahui satu sama lain. Sebelum membahas kekurangannya, ada baiknya jika membahas kelebihan dari cloud computing terlebih dahulu seperti berikut ini. Yang pertama itu adalah mudah diakses dan fleksibel. Kelebihan dari cloud computing yang pertama adalah mudah dan juga fleksibel. Karena menggunakan cloud computing, maka data akan disimpan di internet sehingga akan mudah mengakses data tersebut kapanpun dan dimanapun asalkan perangkat yang digunakan tersebut terhubung dengan internet. Dan kedua itu murah dan hemat. Kelebihan selanjutnya dari cloud computing adalah murah dan hemat. Penggunaan cloud ini sangat hemat terutama untuk alokasi perangkat keras, di mana kemungkinan bagi perusahaan atau instansi mengurangi infrastruktur komputer yang aman memerlukan biaya pengadaan dan juga perawatan yang cukup besar. Yang ketiga, skala penyimpanan mudah diatur. Cloud computing menawarkan penyimpanan yang sesuai permintaan pengguna, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jika membutuhkan penyimpanan yang lebih besar, bisa menambah kapasitas atau penyimpanan pada cloud Anda, begitu pula sebaliknya. Pengguna akan mudah lebih melakukan manajemen data baik untuk mengurangi maupun memproduksi data yang disimpan di server cloud. Nah, yang terakhir itu adalah aman. Dan ini adalah pastinya yang lebih prioritasnya itu. Kelebihan yang terakhir adalah penggunaan cloud computing ini jauh lebih aman. Anda tidak perlu ragu dan menggunakan cloud computing karena sudah pasti aman asalkan memiliki partner yang sudah memiliki sertifikat dan terstandar oleh ISO. Dan selanjutnya itu kekurangan. Kekurangan dari cloud computing ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kelebihannya. Kekurangan yang paling terasa adalah sangat bergantung dengan koneksi internet pastinya. Internet ini menjadi salah satu agar bisa masuk ke cloud computing. Untuk aksesnya, saat tidak ada koneksi internet, maka jalur menuju ke cloud computing itu menjadi bermasalah. Dan akses Anda ke cloud akan menjadi terputus. Disinilah hambatan terbesar pengguna cloud computing di Indonesia karena belum semua wilayah terjangkau dengan akses internet yang bagus. Kekurangannya kedua adalah dengan menggunakan cloud computing ini, Anda mempercayakan sepenuhnya keamanan dan kerahasiaan data kepada cloud provider, sehingga Anda harus mencari partner terpercaya yang sudah memiliki sertifikat atau sudah terstandarisasi ISO untuk menjaga keamanan data. Nah, di sini adalah tahapan untuk registrasi layanan cloud computing. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh dari software AWS. Dan langkah-langkahnya yang pertama itu membuat akun pada AWS pada website tersebut, dan kedua itu memasukkan detail informasi akun, dan ketiga memasukkan informasi kartu kredit untuk pembayaran. Oke. Nah, di sini ada langkah pertama adalah kita untuk mendaftar atau membuat pada akun AWS. Nah, di sini adalah tampilan web. Di sini coba kita lihat AWS-nya. Nah, di sini adalah tampilan web untuk kita mendaftar. Tuh.
Masuk konsol. Coba kita login dulu. Oke. Nah, di sini saya sudah masuk, atau tadi saya di logout. Untuk pendaftarannya itu pastinya pertama kita masuk ke webnya dulu. Nah, di sini kita bikin akun baru. Nah, di sini udah masuk tampilan dari untuk pembayaran menggunakan kartu kreditnya. Ada di contohnya, itu gambar di sini, dan memasukkan data informasi akun. Nah, di sini kita sebelumnya itu mendaftarkan diri. Mendaftarkan dari detailnya kita, yang mulai dari nama panjang, nomor telepon, negara asalnya, alamat kita, kota kita, provinsinya mana, dengan postcode, yaitu kode pos kalau bisa dibilang di sini ya, kode pos. Nah, di sini kita kebutuhannya untuk apa? Ya, sini ada bisnis, untuk pekerjaan, sekolah, atau organisasi apa, atau untuk sendiri personal untuk membuat project. Oke. Nah, di sini adalah tampilannya tadi untuk masalah pembayaran setelah melakukan pendaftaran. Nah, di sini oke, saya reload dulu. Nah, maaf ini sebelum saya sensor, langsung masuk aja, maaf. Masukkan kodenya untuk mengakses ke dalam konsolnya. Oh, salah. BLQQ IM 7. Oh, masih salah. BQ2N. Oke, langsung masuk. Nah, ini saya sudah masuk ke konsolnya si AWS ini. Nah, di sini banyak service. Di sini saya masih akun yang gratis ya, bukan yang berbayar. Cuman kita kalau misalnya mau upgrade juga bisa. Nah, di sini ada macam-macam service dari si AWS ini, menyediakan service cukup banyak juga. Ada IoT, database, storage, robotic, customer enable, container, developer tools, machine learning, AWS cost management, dan for and back and web dan mobile, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada Learnbit to build website and web page, storage, database, developer operational atau OPS, machine learning, big data. Coba kita coba satu. Nah, sini adalah panduannya. Oke. Dan sini adalah, nah, enaknya AWS ini kita bisa menentukan harga sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya dari setiap fitur apa yang kita pakai atau kebutuhan yang kita ingin gunakan. Sini AWS menyediakan harga-harga layanan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sini tingkatan gratis. Nah, si gratis ini kita mendapatkan 1 tahun atau dengan 12 bulan. Dibilangnya biar kita lebih bisa mencoba memfamiliarkan dari data. Maksudnya menggunakan dari si AWS-nya ini. Nah, di sini optimal biaya Anda.
Dan manajemen keuangan cloud dengan AWS. Transformasi dengan transformasi bisnis Anda dengan optimalisasi perkiraan atau kontrol dan transparansi biaya. Tuh. Atur dan laporkan biaya dan pengguna berdasarkan metode yang ditentukan pengguna. Mengolah penagihan dengan biaya kontrol. Perancangan lebih baik dengan perkiraan penganggaran yang fleksibel. Optimalkan biaya dengan rekomendasi harga dan sumber daya. Ya, oke, ini ada layanan kasus penggunaan kemampuan sumber daya AWS-nya. Sini dia juga sudah mempunyai yang tadi jelaskan tiga servisnya itu ada IIS, PAS, SaaS. Oke, itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih.